Ternyata kegelisahan itu bisa loh menjadi berkah. Tapi caranya bagaimana ya? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu yang kamu cintai dari pagar kehidupan. Coba, sekarang katakan kepada saya, benar gak sih bahwa kamu sebagai sahabat baik yang saya cintai, kali ini sedang merasa gelisah, betul apa tidak? Iya, gelisahnya bisa karena apa aja, terutama di waktu saya membuat video ini sedang banyak banget sahabat pagar kehidupan yang gelisah menghadapi yang namanya virus corona. Nah, terinspirasi dari virus corona, saya ingin memberikan video emas ini kepada kamu sahabat baik saya. Yuk, kita bicarakan bagaimana cara prakteknya, masuk akalnya, merubah kegelisahan menjadi berkah saat ini juga. Ini menarik dan masuk akal. Yuk. Sekarang gini, kalau betul tebakan saya bahwa dirimu saat ini sedang merasa gelisah, coba curhatkan kepada saya di bagian komentar. Kamu ini sekarang benar-benar sedang tidak tenang, gara-gara apa sih? Ayo katakan kepada saya di bagian komentar apa yang membuat kamu menjadi gelisah sampai saat ini, di hari ini. Tuliskan di komentar ya. Nah sekarang sambil kamu menuliskan komentar, bener gak tebakan saya bahwa kegelisahan yang kamu tulis ini itu sebenarnya berasal dari rasa takut yang ada dalam diri kamu yang kamu sendiri pun gak tahu. Ini sebenarnya rasa takut saya bener apa salah sih mas? Betul nggak? Kalau kegelisahan yang kamu tulis nih di komentar atau mungkin dalam hati kamu sedang bercerita pada saya, kegelisahan itu muncul karena ada rasa takut yang kamu sendiri ragu dan bingung. Ini rasa takut saya bener jadi kenyataan atau cuman fantasi saya doang ya mas? Saya bingung nih mas, kalau saya nanti sok positif, ntar yang saya takutin jadi kenyataan. Ternyata pikiran positif saya salah. Tapi kalau saya takut kayak gini terus, saya malah jadi ragu mas. Jangan-jangan yang saya takutin ini cuman fantasi di kepala saya doang. Itu kan yang membuat kamu jadi gelisah, bener apa enggak? Ketidaktenangan karena keraguan kamu untuk meyakini bahwa rasa takut kamu ini benar atau cuman fantasi ya di kepala kamu. Benar apa enggak? Nah sekarang gini. Hal apapun yang saat ini membuat kamu menjadi gelisah, saya tidak tahu dan saya untuk saat ini tidak mau tahu dulu. Saya akan memberikan contoh. Saya cuma minta tolong dari contoh ini pikirkan deh menggunakan logika sederhana kamu bagaimana cara memecahkannya, karena cara memecahkan kegelisahan ini sama dengan cara memecahkan kegelisahan kamu. Oke, siap ya? Gini skenarionya. Sekarang, di waktu saya membuat video ini, itu yang namanya virus corona lagi gempar-gemparnya di Indonesia. Kalau seandainya kamu, sekarang sedang merasa takut nih gara-gara virus corona. Saya tanya nih, tolong dijawab ya. Kamu yang sedang gelisah dan takut terhadap virus corona, biasanya kamu akan melakukan apa sih? Coba, kamu lagi gelisah dengan virus corona, kira-kira kamu bakal melakukan apa? Saya nggak akan mengatakan kamu salah atau benar. Jujur aja katakan kepada saya, bakal melakukan apa sekarang? Nih, saya tebak ya. Nomor 1, betul nggak ketika kamu gelisah akan virus corona, kamu pasti bakal secara panik atau penasaran banget ngebuka tuh handphone buat ngeliat apa? Buat ngelihat berita-berita corona, dari berita yang paling menyenangkan sampai berita corona yang paling menakutkan. Bawaannya penasaran mas, saya pengen selamat duluan, saya nggak mau ketinggalan berita. Saya baca tuh berita corona di portal berita online. Betul apa tidak? Jujur. Yang kedua, kamu udah panik nih, makin panik. Waduh, saya makin panik mas. Kamu melakukan apa? Ya, kamu langsung mikir gimana ya caranya saya bisa mendapatkan alat-alat kesehatan sekarang juga. Kamu jadi panik. Apa yang kamu lakukan? Iya, kalau kamu nggak belanja online besar-besaran, kamu akan melakukan suatu hal yang biasa dilakukan orang-orang kita. Yaitu belanja, borong barang, tidak peduli orang lain mau dapat apa enggak, yang penting saya dapat. Itu kamu bukan sih? Atau jangan-jangan yang ketiga nih,
Diri kamu udah yakin banget bahwa apa yang kamu takuti itu benar, kemudian kamu jadi orang yang seolah-olah ingin menjadi pahlawan. Waduh, gimana tuh Mas? Kamu mencari berita-berita, semua berita dikumpulin, kemudian kamu sebarkan kepada orang-orang di sekitar kamu, padahal diri kamu belum tahu tuh berita bener apa enggak ya. Contoh misalnya, ada orang yang percaya bahwa virus corona itu bisa ditangkal menggunakan rokok. Kamu langsung menyebarkan berita itu kepada semua orang tanpa diri kamu sendiri yakin bahwa ini benar. Akibatnya apa? Orang-orang pada percaya dan celakanya semakin panik. Apakah itu yang kamu lakukan? Benar apa tidak? Menjadi latah ketika panik. Betul? Apa betul? Nah sekarang, kalau memang salah satu dari apa yang saya tebak tadi kamu menjawab benar Mas, itu saya Mas. Maaf ya, mohon maaf sebelumnya, saya akan menganggap kamu normal. Benar, apapun yang kamu lakukan seperti yang saya tebak tadi, baik semuanya ataupun cuman salah satu, kamu itu normal. Cuman ngawur. Loh, kok normal bisa ngawur juga tuh gimana Mas? Iya, normal. Tapi itu ngawur. Ngawurnya karena tindakan kamu tidak sejalan dengan kenyataan yang sebenarnya belum terbukti di luar sana. Saya ulangi, kegelisahan itu terjadi karena tindakan kamu tidak sebanding, tidak selaras dengan kenyataan di luar sana. Kamu gelisah dengan hasil ujian. Kamu merasa bahwa ujian tadi kayaknya kamu gak bisa mengerjakan jadi gelisah gitu. Padahal belum tentu hasilnya buruk. Bisa jadi hasilnya baik, tapi karena kamu ragu, kamu menjadi gelisah. Bener kan? Nah sekarang, cara mengobati kegelisahan agar menjadi berkah atau rezeki yang berlimpah itu sederhana. Nih dengerin baik-baik, ini penting, tolong disimak ya. Nomor 1, kalau kita sedang gelisah, tolong ambil kertas sama alat tulis. Kemudian kamu tulis besar-besar di kertas itu sebuah kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu adalah sebuah jawaban dari pertanyaan saya kepada kamu. Sebenarnya apa sih yang kamu incar saat ini sampai kamu tuh menjadi gelisah? Coba saya ulangi ya. Sekarang coba deh kita praktekin aja langsung. Kita praktekin aja langsung biar kamu jadi langsung mengerti apa yang saya katakan. Sekarang tolong siapkan kertas kosong dan juga alat tulis. Saya akan langsung mempraktekkan bersama dengan kamu bagaimana cara merubah kegelisahan menjadi berkah. Siapkan kertas kosong dan alat tulis. Sekarang tolong kamu tulis di kertas itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Oke? Siap ya? Oke, gini. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Ayo taruh dulu deh. Taruh dulu tuh semua dompet, semua duit, semua masker, ya, semua laptop yang biasa digunakan untuk belanja online kita taruh dulu. Kita duduk tenang dulu, kemudian kamu pikirkan. Pikirkan dalam-dalam, apa sih yang sebenarnya kita incar dari rasa gelisah ini? Kita lagi gelisah nih, betul. Sebenarnya yang kita gelisahin itu apa sih? Apa yang kita takutkan? Coba sekarang kamu tulis di kertas. Apa yang kamu takutkan dari kegelisahan yang sedang kamu rasakan saat ini? Tulis di kertas sekarang. Sudah? Oke, saya akan ngasih contoh ceritanya, kamu di situ menulis ceritanya ya. Saya takut terkena virus corona. Apapun yang kamu gelisahkan, tulis, nggak harus sama dengan saya loh ya. Saya ngasih contoh aja. Nah lihat, sekarang dari apa yang sudah kamu tulis di kertas, kamu lihat baik-baik. Itulah hal yang kamu takutkan saat ini. Oke? Sekarang di bagian bawah tulisan tersebut kamu tulis lagi, tapi pertanyaannya beda nih. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbeda kepada kamu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu tuju? Apa yang sebenarnya kamu mau? Kemungkinan positif apa dari gelisah ini yang kamu tuh pengen terkabul gitu loh. Misalnya gini, saya takut terkena virus corona. Kemudian saya bertanya dengan diri saya, sebenarnya apa sih yang saya mau dari kegelisahan ini? Oh, saya mau badan saya sehat. Saya tulis di bawah tadi. Saya tulis di bawah kalimat tadi, saya ingin badan saya sehat.
Kalau kamu sekarang sedang gelisah masalah apa? Pekerjaan, diterima atau tidak. Kamu tulis di bagian bawahnya, saya ingin diterima kerja. Atau mungkin kamu sedang gelisah nih mau nikah, mau dilamar gitu ya. Apapun bentuk kegelisahan kamu tulis apa yang kamu mau di bawah tadi tulisannya, saya misalnya ingin lamaran berjalan lancar. Apapun yang kamu mau, apapun yang ingin kamu tuju dari kegelisahan tadi seperti yang saya contohkan, tulis di kertas sekarang. Tulis sekarang juga, silakan. Sudah? Oke, sekarang saya minta tolong kamu lihat kertas tadi baik-baik. Coba lihat. Lihat kertas tadi atau lihat tulisan kamu sendiri barusan. Ada 2 kalimat di situ, sekarang saya ingin bertanya. Tolong katakan kepada saya di dalam hati kamu. Di antara 2 kalimat yang sudah kamu tulis ini, mana sih yang lebih penting untuk kita pikirin? Saya ulangin ya, di antara 2 kalimat yang kamu tulis tadi, mana yang paling penting untuk kita pikirin, untuk kita urusin, untuk kita fokusin? Mana yang lebih penting? Katakan kepada saya. Iya, betul. Yang paling penting itu sebenarnya adalah justru yang positif. Iya kan? Nah, saya tahu, sebentar, saya ngerti bahwa kamu itu ragu. Kira-kira yang positif ini bisa terjadi nggak ya, Mas? Kamu ragu, makanya gelisah. Bener? Nah, sekarang udah. Sekarang saya minta tolong, di bagian kata positif tadi, kamu lingkarin tuh kalimat positif yang kamu barusan tulis. Lingkarin pakai bolpen, pakai pensil, lingkarin sekarang. Nah, kemudian kamu katakan bersama dengan saya dengan suara keras. Ayo, katakan dengan suara keras, saya lebih memilih untuk fokus kepada hal positif ini aja. Katakan, saya lebih memilih untuk fokus kepada hal positif ini aja. Nah, saya kasih contoh lagi biar kamu nggak bingung. Tadi saya pengen saya supaya tidak terkena virus corona. Nah, daripada saya memikirkan takut terkena virus corona, itu menurunkan daya tahan tubuh saya. Betul? Kegelisahan, rasa cemas itu menurunkan daya tahan tubuh saya. Kenapa nggak saya fokusin aja? Saya pengen sehat. Terus apa yang saya lakukan? Ya udah, saya istirahat yang cukup aja, saya olahraga aja, saya jauhi tempat-tempat keramaian aja, saya tetap di rumah aja, saya makan sehat aja. Daripada saya takut, kenapa nggak saya melakukan hal-hal positif supaya yang saya mau tadi tercapai? Ngerti maksud saya? Jadi daripada kita tidak jelas mau mengarah kemana, sehingga kita gelisah, kenapa nggak kita bentuk aja nih Google Maps kita? Kenapa nggak kita bentuk aja nih peta di otak kita supaya mengarahkan diri kita ke hal yang positif aja tadi? Ngerti? Misalnya kamu sekarang lagi pengen apa tadi? Pengen supaya nikahan itu lancar. Kamu sebelum mendengarkan video ini gelisah. Sekarang kamu udah tahu, oh iya ya, daripada saya mikir ketakutan saya mendingan fokus aja nih ke hal positif saya. Gimana caranya supaya lamaran itu lancar? Oh ya udah, nomor 1 saya berdoa sama Tuhan. Nomor 2, saya pastiin semua persiapan lancar. Nomor 3, saya hubungi calon pasangan saya supaya dia menjadi orang yang juga semakin yakin dengan apa yang mau nanti dia lakukan ketika lamaran. Jadi fokus kepada hal yang benar-benar tepat. Di situ kegelisahan kamu akan kalah. Nah, cuman belum selesai. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya setiap manusia itu menjadi gelisah nomor 1 karena tadi tujuannya nggak jelas. Nomor 2, karena dia tidak sadar bahwa dirinya cuma butuh tenang. Katakan dengan saya cuman butuh tenang. Katakan, saya cuman butuh tenang. Nah sekarang pertanyaannya, Mas, saya ini pengen jadi tenang, bener banget, itu saya banget, Mas. Tapi gimana caranya saya itu supaya jadi tenang, Mas? Menjadi tenang itu nomor 1, boleh kamu catat nih, penting. Menjadi tenang itu adalah nomor 1, fokus ke hal akhir yang benar-benar kamu mau tadi. Cuman fokus ke itu aja, gak usah fokus ke hal yang lain, cuman fokus ke situ. Kamu bakal lebih tenang, nomor 1 itu. Nomor 2, ini yang paling penting dan sangat-sangat saya ingin kamu lakukan sekarang. Hati menjadi tenang ketika jiwa kamu damai melihat orang lain bahagia. Saya ulangi, hati menjadi tenang
ketika jiwa kamu damai melihat orang lain bahagia. Coba sekarang saya tanya, benar nggak bahwa hati kamu itu menjadi tenang seketika, bahagia seketika, ketika diri kamu benar-benar bisa membuat orang lain bahagia? Nah sekarang saya ingin memaksa kamu untuk praktek supaya saat ini juga hati kamu tenang. Sekarang tolong lihat layar kaca kamu. Iya, lihat layar kaca kamu baik itu di handphone ataupun di laptop. Nah, sekarang kamu lihat itu. Apa yang kamu lihat? Di situ kamu melihat ada seorang pengemudi ojek online orang tua yang benar-benar dalam keadaan yang bisa kita lihat dari wajahnya sedang merana beliau. Kenapa beliau itu merana? Beliau itu merana karena semenjak ada virus corona, order ojek online sangat amat menurun drastis, teman-teman. Yang tadinya sehari bisa mendapatkan 7 order, dia sekarang mendapatkan 1 saja, sudah alhamdulillah. Dan beliau pun merasa bahwa hidupnya di ujung tanduk karena beliau di usianya yang sudah tua tidak tahu lagi bagaimana menafkahi istri dan anaknya di rumah. Teman-teman, saya tanya kepada kamu, kamu ingin bahagia gak? Sekarang saya tanya kepada kamu, tolong jawab dengan suara lantang, apakah kamu ingin bahagia atau tidak? Kalau ingin bahagia, ingin gelisah kamu hilang, lakukan juga yang nomor 2 ini, ayo berbagilah kepada orang yang ada di layar kaca kamu ini. Di luar sana banyak pengemudi ojek online yang sedang meronta-ronta jiwanya karena mereka nggak tahu lagi bagaimana cara mendapatkan uang untuk hidup mereka. Sekarang ayo, lihat di bagian deskripsi video ini, lihat di bagian komentar paling atas video ini. Di situ saya sudah menaruh link Kitabisa. Saya ingin sekarang juga kamu praktekkan. Lakukanlah sedekah kepada beliau-beliau ini. Lakukanlah sedekah sambil kamu mendoakan mereka-mereka ini dengan doa terbaiknya supaya dengan izin Tuhan mereka bisa berbahagia dan berkelimpahan di hari ini. Coba deh rasakan ketika kita bisa bermanfaat buat mereka, hati kita menjadi tenang loh dan hati kita menjadi damai. Teman-teman, saya bagi rahasia ya, ketika saya lagi gelisah, saya lakukan apa yang saya katakan kepada kamu ini. 2 hal ini saya lakukan berulang kali, termasuk saya akan terus bersedekah sampai jiwa saya tenang. Karena cuma itu yang membuat saya menjadi tenang. 2 hal emas ini akan membuat jiwa saya menjadi tenang dan hidup saya dengan izin Tuhan berkelimpahan. Teman-teman, kamu adalah orang baik, lakukan ini ya. Sebarkan kebaikan ini kepada orang banyak. Kalau kamu suka banget dengan video ini dan merasa terinspirasi, saya cuma minta 2. Klik jempol ke atasnya bagi saya, dan tolong bagikan video ini linknya kepada orang-orang yang ingin kamu bantu, supaya video ini dengan izin Tuhan bisa ditonton semakin banyak orang. Yuk, kita jadi orang baik, sebarkan kebaikan, dan rubah kegelisahan menjadi berkah ya. Apa yang saya bagikan ini adalah nyata. Rasakan kenyataannya, efeknya dengan mempraktekannya. Oke? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya doakan hidup kamu semakin berkelimpahan dan bahagia sebahagia-bahagianya. Apapun yang kamu mau, saya doakan semua cepat terkabul dengan sebaik-baiknya jalan Tuhan. Amin. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.